Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan anggota kelompok 4 yaitu perkenalkan, nama saya Kadede Farniani, nomor absen 21, NIM 2211031569. Perkenalkan, nama saya Joy Widiari, absen 5, NIM 2211031511. Perkenalkan, nama saya Kadede Farniani, absen 26, dan NIM 2211031568. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tiga Saputra, nomor absen 7, NIM 2211031531. Adapun tujuan dibuatnya video ini yaitu dengan tujuan memenuhi tugas akhir pada mata kuliah konsep dasar PPKN di SD. Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa. Indonesia merupakan negara kepulauan dan negara maritim. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang melimpah, menjadikan Indonesia salah satu negara yang memiliki pariwisata yang sungguh mengagumkan. Keunggulan yang dimiliki Indonesia sehingga mempunyai kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang wilayahnya berada di garis khatulistiwa. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Hal ini karena Indonesia memiliki 17.508 pulau besar dan pulau kecil. Indonesia juga disebut dengan negara maritim. Hal ini karena memiliki luas lautan yang lebih besar dibandingkan dengan luas wilayah daratan. Hal tersebut juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang sungguh luar biasa dan flora fauna yang luar biasa banyaknya dan sumber daya manusia yang melimpah. Adapun keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia, yang pertama, negara ini memiliki kekayaan alam dan keindahan alam yang sangat luar biasa indahnya. Yang kedua, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, suku, ras, bahasa, daerah, dan juga agama. Yang ketiga, Indonesia merupakan negara kepulauan dan negara maritim. Yang keempat, Indonesia memiliki iklim tropis dan tanah yang subur karena berada di garis khatulistiwa. Yang kelima, Indonesia memiliki sejarah yang menarik. Yang keenam, tetap wilayah Indonesia sangat strategis karena berada di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, kemudian berada di dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sehingga menjadikan wilayah Indonesia ramai disinggahi oleh bangsa lain. Yang ketujuh, jumlah penduduk yang amat banyak sehingga menjadikan sumber daya manusia yang melimpah. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki Indonesia tersebut menjadikan ciri khas bagi Indonesia itu sendiri yang tidak dimiliki oleh negara lain sehingga menjadi tujuan untuk kegiatan berwisata oleh turis mancanegara. Mengetahui hal tersebut, kita sepatutnya sebagai warga negara Indonesia harus menunjukkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Adapun sikap-sikap yang menunjukkan rasa bangga menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama, menjaga kesatuan dan persatuan NKRI dengan menumbuhkan rasa kesadaran dalam diri untuk bangga menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai dan makna Sumpah Pemuda. Yang ketiga, kita juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, mementingkan keterbukaan sebagai jaminan keadilan. Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Hal ini mengingat Sumpah Pemuda diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober pada tahun 1928 di Batavia, kali ini disebut dengan Jakarta. Sumpah Pemuda merupakan hasil keputusan dari Kongres Pemuda II dan IKAR. Ini dianggap sebagai semangat untuk menegaskan cita-cita negara Indonesia. Pemuda, satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu,
Makna Sumpah Pemuda bagi pelajar dan bangsa Indonesia secara umum di masa sekarang adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengajarkan nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, pelopor kesadaran kebangsaan dan cinta tanah air. Ketiga, mewujudkan kebanggaan terhadap Indonesia dan bahasanya. Materi berikutnya yaitu Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Negara kesatuan juga sering disebut sebagai negara unitaris, yaitu negara tunggal yang monosentris terdiri hanya satu negara. Adapun sistem pertahanan untuk menghadapi ancaman militer. Yang pertama, ada intelijen. Komponen ini berfungsi untuk mendeteksi ancaman dan tantangan secara dini. Yang kedua, ada pertahanan. Komponen ini bertugas untuk melancarkan strategi pertahanan negara yang menggunakan kekuatan dan kemampuan militer dan non-militer secara menyeluruh dan terpadu. Yang ketiga, ada keamanan. Komponen keamanan meliputi keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pelayanan dan aparat penegakan hukum kepada masyarakat. Yang keempat, ada komponen siber. Komponen ini berfungsi untuk menjaga kerahasiaan data, menegakkan integritas dalam pengelolaan data. Adapun ancaman terhadap keutuhan NKRI. Yang pertama, tantangan eksternal. Tantangan eksternal atau berasal dari luar, salah satunya adalah permasalahan lingkungan hidup dan dampak pemanasan global. Yang kedua adalah tantangan internal. Tantangan yang berasal dari dalam negeri atau internal adalah mengawal NKRI agar tetap utuh dan bersatu. Meskipun kita beragam, kita memiliki rasa persatuan dan kesatuan antar anak bangsa. Pentingnya keterbukaan dan jaminan keadilan. Keterbukaan dan jaminan keadilan merupakan hal penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena dapat membantu menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat, dapat memudahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat, dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan dapat mencegah tindakan sewenang-wenang atau memaksakan kehendak oleh golongan penguasa atau kaya, sehingga dapat memperkuat kepercayaan rakyat pada pemerintah. Dalam pelaksanaannya, masih banyak orang yang belum mendapatkan keadilan. Bahkan keadilan semakin jarang atau sulit dirasakan oleh golongan masyarakat miskin atau rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan jaminan keadilan yang merata bagi semua golongan. Dari penyelenggaraan pemerintahan yang kurangnya keterbukaan atau transparansi dapat menimbulkan berbagai dampak. Contohnya yaitu korupsi. Salah satu kasus korupsi yang terjadi yaitu pada kasus korupsi bansos pada tahun 2020. Kemudian contoh lainnya yaitu pelanggaran HAM. Contohnya yaitu pelanggaran HAM pada kasus gagal ginjal anak. Selanjutnya yaitu disintegrasi bangsa. Contohnya terjadinya konflik bersenjata di Papua. Been here for days, just me and you, don't even care no matter what they say. I gotta leave you know. Sekianlah video dari vlog kami, yaitu vlog keempat. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami tutup dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.